Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan strategi masuk dan aliansi strategis. Adapun strategis masuk dan aliansi strategis terbagi menjadi 5 LO. Yang pertama, 3 keputusan dasar yang harus diambil perusahaan ketika mereka memutuskan ekspansi asing, yang mana pasar untuk dimasuki, kapan memasuki pasar tersebut, dan pada skala apa. Yang kedua, membandingkan berbagai moda yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mode masuk perusahaan. Yang keempat, mengakui pro dan kontra akuisisi versus usaha greenfield sebagai pasar internasional strategis masuk. Yang kelima, yaitu mengevaluasi pro dan kontra memasuki aliansi strategis saat go internasional. Dan pembahasan terakhir nantinya ada pembahasan kasus. Masuk ke LO yang pertama. Keputusan dasar masuk. Jelaskan 3 keputusan dasar yang harus diambil perusahaan ketika mereka memutuskan ekspansi luar negeri. Pasar mana yang akan dimasuki, kapan memasuki pasar tersebut, dan pada skala apa. Pasar asing mana? Sekarang terdapat 196 negara dan lebih dari 60 wilayah di dunia, dan tidak semuanya memiliki potensi keuntungan yang sama untuk perusahaan yang sedang mempertimbangkan ekspansi. Jika bisnis internasional dapat menawarkan produk yang belum tersedia secara luas di pasar dan yang memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, nilai produk tersebut bagi konsumen memungkinkan akan jauh lebih besar daripada jika bisnis internasional hanya menawarkan jenis produk yang sama, yang telah ditawarkan oleh pesaing pribumi dan pendatang asing lainnya. Untuk mengenai waktu masuk, setelah pasar yang menarik diidentifikasi, penting untuk mempertimbangkan waktu masuknya. Masuk dianggap lebih awal ketika bisnis internasional memasuki pasar asing sebelum perusahaan asing lainnya, dan terlambat ketika masuk setelah bisnis internasional lainnya telah memantapkan diri di pasar. Skala masuk dan komitmen strategis. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk masuk secara skala besar. Dan bahkan beberapa perusahaan besar lebih memilih untuk memasuki pasar luar negeri dalam skala kecil dan kemudian bangun perlahan saat mereka menjadi lebih akrab dengan pasar. Nilai komitmen yang mengalir dari skala besar yang cepat masuk ke luar negeri pasar harus diimbangi dengan risiko yang dihasilkan dan kurangnya fleksibilitas yang terkait dengannya komitmen yang signifikan. Adapun ringkasan dari masuk pasar secara khusus, Bartlett dan Gosal berpendapat bahwa perusahaan yang berbasis di negara berkembang harus menggunakan akses masuk perusahaan multinasional asing sebagai kesempatan untuk belajar dari para pesaing ini dengan membandingkan operasi dan kinerja mereka dengan mereka. Selanjutnya, mereka menyarankan perusahaan lokal mungkin dapat menemukan cara untuk membedakan dirinya dari multinasional asing. Misalnya, dengan berfokus pada ceruk pasar yang diabaikan oleh perusahaan multinasional. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Septianarka akan melanjutkan LO bagian kedua, yaitu bandingkan berbagai moda yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Mode entry. Begitu perusahaan memasuki pasar luar negeri, terdapat beberapa cara untuk memasukinya, yaitu dengan mengekspor, proyek tangki, lisensi, warna laba, mendirikan usaha dengan perusahaan negara atau joint venture, dan mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara tuan rumah. Dari berbagai mode yang ada tentu ada kelebihan dan kekurangannya, maka manajer harus mempertimbangkannya dengan baik. Yang pertama yaitu mengekspor. Perusahaan manufaktur memulai ekspansi global dengan cara mengekspor dan baru kemudian masuk ke mode lain untuk pasar luar negeri. Dalam hal ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu menghindari biaya yang besar dalam mendirikan suatu perusahaan manufaktur, karena dalam hal perizinan biasanya sangat sulit. Lalu, ekspor dapat membantu perusahaan mencapai kurva pengalaman serta ekonomi lokasi. Lalu kekurangannya yaitu mengekspor dari basis perusahaan mungkin tidak sesuai jika lokasi biaya lebih rendah untuk pembuatan produk yang dapat dilakukan di luar negeri. Biaya transportasi tinggi karena melibatkan antar negara, serta ekspor tidak ekonomis, terutama untuk produk curah. Kekurangan yang ketiga yaitu hambatan tarif dapat membuat ekspor menjadi tidak ekonomis dan menyebabkan banyaknya biaya. Hal itu tentu menjadi suatu pertimbangan. Maka mendirikan anak perusahaan yang seutuhnya dipegang negara tujuan akan menjadi hal baik
dalam mengembangkan dan memasarkan lini produk tersebut. Yang kedua yaitu turnkey proyek. Perusahaan berspesialisasi dalam desain, konstruksi, dan permulaan pabrik. Pabrik turnkey biasanya terjadi di beberapa industri. Dalam proyek turnkey tersebut, kontraktor setuju untuk menangani setiap detail proyek untuk klien asing, termasuk pelatihan. Pada penyelesaian kontrak, klien asing diserahkan kunci ke sebuah pabrik yang siap operasi penuh. Istilah turnkey ini sebagai cara untuk mengekspor teknologi ke negara lain. Kelebihannya yaitu turnkey sangat baik untuk mendapatkan aset yang besar dengan pengetahuan dan suatu teknologi, yang mana hal ini akan berguna untuk investasi langsung dan agar mendapat manfaat ekonomi yang besar. Hal ini tentu berisiko, namun perlu dipertimbangkan dan juga harus melihat kondisi ekonomi dan politik, stabil atau tidaknya hal tersebut. Lalu kekurangannya itu, perusahaan yang masuk ke kesepakatan turnkey tidak dapat memiliki hubungan jangka panjang dengan negara yang terkait dengan perjanjian tersebut. Lalu yang kedua yaitu perusahaan yang mengambil perusahaan turnkey biasanya tidak sengaja dan membuat pesaing baru sehingga menimbulkan banyak persaingan. Lalu yang ketiga yaitu jika teknologi sebagai keunggulan kompetitif, maka menjual teknologi sebagai proyek turnkey juga menjadi suatu potensi yang besar bagi kompetitor. Lalu yang ketiga yaitu lisensi atau perizinan. Perjanjian lisensi adalah di mana memberikan hak atas properti kepada penerima lisensi tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan sebagainya. Gantinya ia akan mendapat loyalty dari penerima lisensi tersebut. Harta tak berwujud seperti hak paten, invensi, formula, proses, dan hak cipta, serta merek dagang. Kelebihan dari hal tersebut yaitu modal disediakan penerima lisensi untuk sebagian besarnya. Lalu perusahaan tidak menanggung biaya pembukaan pasar di luar negeri. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan, dengan lisensi dan perizinan hal tersebut akan lebih mudah. Namun hal ini tentu juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama tidak memiliki kendali yang ketat kepada perusahaan lain atau manufaktur, pemasaran dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan kurva pengalaman serta ekonomi dan lokasi. Lalu yang kedua itu memerlukan langkah yang strategis dalam menjalankan dan mencapai keuntungan. Serta yang ketiga yaitu resiko atas perizinan lokasi dan pengetahuan pada perusahaan asing, sehingga kemungkinan atas kehilangan kendali terhadap teknologi dan pengetahuan yang dimiliki kita tersebut. Hal ini tentu berisiko karena teknologi dan pengetahuan merupakan aset yang dimiliki perusahaan. Yang keempat yaitu franchising atau waralaba. Waralaba mirip dengan perizinan, namun melibatkan komitmen jangka panjang. Pada dasarnya, waralaba merupakan bentuk lisensi khusus di mana pemilik tidak hanya menjual properti yang tidak berwujud, tetapi juga memberikan pemilik waralaba setuju pada aturan ketat yang ada dalam bisnisnya. Kelebihannya itu, perusahaan dibebaskan dari banyak biaya dan resiko membuat pasar di luar negeri sendiri, yang mana nantinya resiko biaya relatif lebih kecil, yang mana hal tersebut merupakan keuntungan bagi perusahaan. Lalu kekurangannya itu menghambat kemajuan dan menyerap keuntungan, memerlukan koordinasi atas mutu produk, dan memerlukan kendali konsumen dalam menilai kualitas merek yang dipakai. Yang berikutnya yaitu joint venture atau usaha bersama. Usaha bersama atau usaha patungan didirikan melalui dua perusahaan atau lebih yang sebaliknya, di mana kepemilikan saham dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Bisa 50-50, 75-25, atau berbagai hal persentase lainnya. Kelebihannya yaitu perusahaan dapat melihat manfaat dan pengetahuan mitra lokal tentang kondisi persaingan, budaya, bahasa, sistem politik, dan bisnis negara tuan rumah. Lalu keuntungan yang kedua yaitu ketika biaya pengembangan atau risiko tinggi, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari biaya atau risiko mitra lokal. Yang ketiga yaitu menjadi satu-satunya pilihan karena pertimbangan politik di negara tertentu. Karena di politik di negara tertentu hanya mengizinkan joint venture saja dalam perizinan global dalam bisnis internasional. Kekurangannya itu bisa memberikan kendali atas teknologi ke mitra, sehingga pengetahuan diambil oleh pihak mitra. Lalu yang kedua yaitu tidak memiliki kendali yang ketat pada perusahaan dan anak perusahaan. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu dapat menimbulkan konflik dalam pengaturan kepemilikan dan pertempuran dalam kontrol yang pada investasi perusahaan. Lalu yang keenam yaitu merupakan yang terakhir dalam pilihan mode yaitu anak perusahaan yang milik sepenuhnya. Pada hal ini anak perusahaan memiliki 100% kepemilikannya dalam saham.
Kelebihan dalam mode ini itu mengurangi resiko kehilangan kendali atau pada suatu kepemilikan. Lalu memberikan kendali yang ketat. Ya, dan ya kelebihannya yang ketiga yaitu dapat mewujudkan kurva dan ekonomi lokasi yang lebih memungkinkan untuk dilakukan. Namun hal ini tentu juga ada kekurangannya. Yang pertama yaitu biaya yang mahal dalam mempertahankan pasar negeri dari sudut pandang investasi modal, dan harus menanggung banyak biaya untuk mendirikan operasi di pasar di luar negeri. Setelah lanjut pada LO3, yakni faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih mode masuk perusahaan. Seperti penjelasan LO sebelumnya, mode entry memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, trade-off tidak bisa dihindari dalam memilih mode entry ini. Maksudnya bagaimana? Yakni misalnya ketika mempertimbangkan untuk masuk ke negara asing dengan rekam jejak mendiskriminasi perusahaan milik asing saat memberikan kontrak dengan pemerintah, suatu perusahaan mungkin memilih usaha patungan dengan perusahaan lokal. Alasannya mungkin bahwa mitra lokal akan membantunya membangun operasi di lingkungan yang asing dan akan membantu perusahaan memenangkan kontrak pemerintah. Namun, jika kompetensi inti perusahaan didasarkan pada teknologi milik sendiri, memasuki usaha patungan mungkin berisiko kehilangan kendali atas teknologi itu kepada mitra usaha patungan. Dalam hal ini, tentu strategi mungkin tampak tidak menarik. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kita bisa membuat beberapa generalisasi tentang pilihan mode masuk yang optimal. Ada dua faktor, yang ini kompetensi inti dan mode masuk. Nah, yang keduanya tekanan untuk pengurangan biaya dan mode masuk. Pada faktor yang pertama, terbagi lagi menjadi dua, yaitu pengetahuan teknologi dan pengetahuan manajemen. Langsung saja kita bahas yang pertama. Faktor yang pertama yakni kompetensi inti dan mode masuk. Modus masuk yang optimal untuk perusahaan-perusahaan internasional tergantung pada sifat kompetensi inti mereka. Suatu perbedaan dapat ditarik antara perusahaan yang kompetensi intinya adalah dalam pengetahuan teknologi dan bagi mereka yang kompetensi intinya adalah dalam pengetahuan manajemen. Istilah lain dari kompetensi inti ini juga bisa kita sebut dengan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Nah, yang pertama pengetahuan teknologi. Jika keunggulan kompetitif perusahaan didasarkan pada kontrol atas pengetahuan teknologi yang dimiliki, perizinan pengaturan usaha bersama harus dihindari atau jika memungkinkan. Hal ini untuk meminimalkan risiko kehilangan kendali atas teknologi itu sendiri. Jadi, jika perusahaan teknologi tinggi mendirikan perusahaan di negara asing untuk mendapatkan keuntungan kompetensi inti dalam pengetahuan teknologi, mungkin akan dilakukan melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan tersebut. Namun, aturan ini tidak boleh dianggap keras atau cepat. Kadang-kadang, pengaturan perizinan atau usaha patungan dapat disusun untuk mengurangi resiko penerima lisensi atau mitra usaha patungan yang mengambil alih pengetahuan teknologi. Nah, yang kedua, pengetahuan manajemen. Keunggulan kompetitif dari banyak perusahaan jasa didasarkan pada pengetahuan manajemennya. Untuk perusahaan semacam itu, risiko kehilangan kendali atas keterampilan manajemen kepada pemegang waralaba atau mitra usaha patungan tidaklah terlalu besar. Beda dengan pengetahuan teknologi tadi. Aset berharga perusahaan-perusahaan ini adalah nama merek mereka, dan nama merek umumnya dilindungi dengan baik oleh hukum internasional yang berkaitan dengan merek dagang. Nah, faktor yang kedua yaitu tekanan untuk pengurangan biaya dan mode masuk. Semakin besar tekanan untuk pengurangan biaya, semakin besar kemungkinan perusahaan ingin mengejar beberapa kombinasi ekspor dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Dengan manufaktur di lokasi-lokasi di mana kondisi faktor optimal dan kemudian mengekspor ke seluruh dunia. Perusahaan mungkin dapat merealisasikan lokasi substansial dan mengalami ekonomi kurva. Perusahaan kemudian mungkin ingin mengekspor produk jadi ke anak perusahaan pemasaran yang berbasis di berbagai negara. Anak perusahaan ini biasanya akan dimiliki sepenuhnya
dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi distribusi di negara tertentu. Mendirikan anak perusahaan pemasaran yang dimiliki sepenuhnya lebih disukai daripada pengaturan usaha patungan dan menggunakan agen pemasaran asing. Karena hal itu, memberikan kendali ketat kepada perusahaan yang mungkin diperlukan untuk mengkoordinasikan rantai nilai yang tersebar secara global. Ini juga memberi perusahaan kemampuan untuk menggunakan keuntungan yang dihasilkan di satu pasar untuk meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar lain. Dengan kata lain, perusahaan yang mengejar standarisasi global atau strategi transaksional cenderung lebih memilih mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Bagian keempat adalah mengenali pro dan kontra akuisisi versus usaha greenfield sebagai strategi masuk pasar internasional. Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di suatu negara dengan membangun anak perusahaan dari bawah ke atas yang disebut strategi greenfield atau dengan mengakuisisi perusahaan di pasar sasaran. Ada banyak sekali pro dan kontra dari akuisisi ini. Yang akan saya bahas pertama kali adalah 3 poin utama yang menguntungkan dalam melakukan akuisisi. Yang pertama, perusahaan akan cepat dieksekusi. Contohnya pada kasus penyedia layanan telekomunikasi Spanyol yaitu Telefónica. Mereka ingin membangun kehadiran layanan di Amerika Latin yang dilakukan melalui serangkaian akuisisi. Pembelian perusahaan telekomunikasi di Brasil dan Argentina. Dalam kasus ini, perusahaan dibuat akuisisi karena mereka tahu itu adalah cara tercepat untuk membangun keberadaan yang cukup besar di pasar sasaran. Yang kedua, perusahaan melakukan akuisisi untuk mendahului pesaing mereka. Kebutuhan akan preemption sangat besar di pasar yang sedang mengglobal dengan cepat. Maksud dari preemption adalah tindakan menghentikan sementara tugas yang sedang dilakukan oleh sistem komputer tanpa memerlukan kerjasama dan dengan maksud untuk melanjutkan tugas di lain waktu. Jadi, untuk dapat menyaingi kompetitor, kita harus bisa memenuhi kebutuhan akan preemption tersebut. Yang ketiga, manajer mungkin akan percaya bahwa akuisisi kurang beresiko daripada usaha greenfield. Ketika sebuah perusahaan melakukan akuisisi, mereka akan membeli satu set aset yang menghasilkan arus pendapatan dan laba yang diketahui. Dan sebaliknya, usaha greenfield, aliran pendapatan dan labanya mungkin tidak dapat dipastikan hasilnya. Ketika sebuah perusahaan melakukan akuisisi di pasar luar negeri, mereka tidak hanya memperoleh sekumpulan aset berwujud seperti pabrik, sistem logistik, sistem layanan pelanggan, dan sebagainya, tetapi mereka juga memperoleh aset tak berwujud yang berharga. Aset tersebut termasuk nama merek lokal dan pengetahuan manajer tentang lingkungan bisnis di negara tersebut. Pengetahuan semacam itu bisa mengurangi resiko kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan tentang budaya di daerah berdirinya perusahaan tersebut. Alasan mengapa akuisisi bisa gagal adalah, yang pertama, perusahaan yang mengakuisisi sering membayar lebih untuk asetnya dari perusahaan yang diakuisisi. Manajemen perusahaan yang mengakuisisi seringkali terlalu optimis tentang nilai yang dapat diciptakan melalui akuisisi, dan dengan demikian mereka bersedia untuk membayar premi yang signifikan melebihi kapitalisasi pasar perusahaan target. Yang kedua, banyak akuisisi gagal karena ada benturan antara budaya memperoleh dan mengakuisisi perusahaan. Setelah akuisisi, banyak perusahaan yang diakuisisi mengalami pergantian manajemen yang tinggi, mungkin karena karyawan mereka tidak menyukai cara perusahaan yang mengakuisisi dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, banyak akuisisi gagal karena upaya untuk merealisasikan keuntungan dengan mengintegrasikan operasi entitas yang diakuisisi, dan mengakuisisi sering mengalami hambatan dan pengambilannya jauh lebih lama dari perkiraan. Perbedaan filosofi manajemen dan budaya perusahaan dapat memperlambat integrasi operasi. Perbedaan budaya dapat memperburuk masalah tersebut. Keempat, banyak akuisisi gagal karena penyaringan pra-akuisisi yang tidak memadai. Banyak perusahaan memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan lain tanpa menganalisis potensi manfaat dan biaya secara menyeluruh. Kemudian, cara mengurangi resiko kegagalan. Yang pertama, perusahaan jangan dulu melakukan pembayaran yang terlalu banyak untuk unit yang diakuisisi. Kemudian, jangan mengungkap kejutan buruk apapun setelah akuisisi. Kemudian yang terakhir, mengakuisisi perusahaan yang budaya organisasinya tidak bertentangan dengan itu dari perusahaan yang mengakuisisi.
Kemudian pro dan kontra dari Greenfield Ventures. Keuntungan besar mendirikan usaha Greenfield di negara asing adalah memberi perusahaan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk membangun jenis anak perusahaan yang diinginkannya. Akan lebih mudah untuk membuat satu set operasi rutin di anak perusahaan baru daripada untuk mengubah rutinitas operasi unit yang telah diperoleh. Itu merupakan keuntungan yang sangat penting bagi banyak bisnis internasional. Tempat mentransfer produk, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan dari operasi perusahaan mapan ke anak perusahaan baru adalah cara utama untuk menciptakan nilai. Kemudian, dibandingkan dengan keuntungan signifikan, ada pula kerugian dari Greenfield ini, yaitu adalah usaha Greenfield lebih lambat untuk dibangun serta cenderung beresiko. Adanya kemungkinan didahului oleh pesaing global yang lebih agresif yang masuk melalui akuisisi dan membangun keberadaan pasar besar yang membatasi potensi pasar untuk usaha Greenfield. Jadi apabila ada pilihan antara akuisisi dan usaha Greenfield, kedua hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dipilih, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara umum, pilihan akan tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. Jika perusahaan ingin memasuki pasar di mana sudah ada perusahaan lama yang lebih mapan, dan di mana pesaing global juga berada tertarik untuk membangun kehadiran, mungkin mereka lebih baik membayar perusahaan untuk masuk melakukan akuisisi. Namun, jika perusahaan akan melakukan akuisisi, manajemennya harus waspada resiko yang terkait dengan akuisisi yang telah dibahas sebelumnya dan pertimbangkan saat menentukan perusahaan mana yang akan dibeli. Mungkin akan lebih baik untuk masuk dengan rute yang lebih lambat, yaitu memilih usaha Greenfield daripada melakukan akuisisi yang buruk. Baik, selanjutnya pengertian aliansi strategis. Aliansi strategis atau kemitraan strategis adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengejar serangkaian tujuan yang disepakati yang dibutuhkan sambil tetap menjadi organisasi yang independen. Ada beberapa faktor yang dijadikan alasan untuk bermitra. Pertama, risiko bersama. Kemitraan memungkinkan perusahaan yang terlibat untuk mengimbangi risiko pasar mereka. Kedua, pengetahuan bersama, yaitu dalam berbagi keterampilan, pengetahuan, dan aset, yang menghasilkan kumpulan sumber daya yang lebih berharga. Peluang untuk berkembang. Kemitraan dapat membantu perusahaan untuk tumbuh lebih cepat daripada jika berdiri sendiri. Kecepatan ke pasar. Di pasar yang kompetitif saat ini, mitra yang tepat dapat membantu meningkatkan hal ini dengan jelas. Kompleksitas. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas, semakin sulit untuk mengelola semua persyaratan dan tantangan, sehingga penyatuan keahlian dan pengetahuan dapat membantu untuk menangani masalah kompleksitas ini. Selanjutnya, inovasi. Aliansi dapat bersama-sama menentukan hasil yang mereka inginkan dan membuat kontrak yang dirancang untuk memacu investasi dalam inovasi. Selanjutnya, biaya. Kemitraan dapat membantu menurunkan biaya yang sebelumnya harus ditanggung oleh satu perusahaan saja. Akses ke sumber daya. Mitra dapat saling membantu dengan memberikan akses ke sumber daya untuk menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi atau menghasilkan produk dengan biaya yang lebih hemat. Akses ke pasar sasaran. Terkadang, kolaborasi dengan mitra lokal adalah satu-satunya cara untuk memasuki pasar tertentu. Selanjutnya, skala ekonomi. Ketika perusahaan mengumpulkan sumber daya mereka dan memungkinkan satu sama lain untuk mengakses kemampuan manufaktur, skala ekonomi dapat dicapai. Skala ekonomi adalah ketika biaya rata-rata untuk membuat suatu produk berkurang ketika perusahaan meningkatkan produksinya. Selanjutnya, keuntungan aliansi strategis. Ada beberapa keuntungannya. Singkatnya seperti ini. Akses ke teknologi yang baru, memperoleh hak kekayaan intelektual, terciptanya masa yang kritis, standar umum yang lebih baik, peluang bisnis baru, diversifikasi bisnis, meningkatkan ketangkasan, meningkatkan R&D, meningkatkan aliran material, dan meningkatkan kecepatan ke pasar. Selanjutnya, mengurangi biaya administrasi, biaya R&D, dan waktu siklus terjadinya bisnis, memungkinkan setiap mitra untuk berkonsentrasi penuh pada keunggulan mereka, belajar di mitra lain, mengurangi risiko politik saat memasuki pasar baru, dan memberikan kesempatan untuk mengelola dan mencapai hasil yang ditentukan oleh ekosistem perusahaan. Selanjutnya, kerugian dari aliansi strategis ini. Yang pertama itu berbagi. Mitra harus berbagi sumber daya dan keuntungan.
keterampilan, dan pengetahuan. Bahkan bisa jadi dalam membagi rahasia perusahaan mereka. Selanjutnya, menciptakan pesaing. Mitra suatu hari dapat menjadi pesaing yang pastinya sangat kompetitif nantinya. Biaya peluang. Fokus dan komitmen diperlukan untuk menjalankan aliansi strategis. Tetapi hal ini mencegah perusahaan untuk mengambil peluang lain yang mungkin lebih bermanfaat dan lebih bernilai tinggi. Aliansi yang tidak seimbang. Ketika kekuatan keputusan didistribusikan secara tidak merata, mitra yang lebih lemah mungkin dipaksa untuk bertindak sesuai dengan keinginan mitra yang lebih kuat, bahkan jika mereka sebenarnya tidak bersedia untuk melakukannya. Selanjutnya, penyitaan asing. Jika sebuah perusahaan bergerak di negara asing, terdapat resiko di mana pemerintah negara ini mencoba untuk merebut bisnis kemitraan ini. Resiko kehilangan kendali atas informasi hak milik, terutama terkait transaksi yang kompleks yang memerlukan koordinasi ekstensif dan berbagi informasi yang intensif. Selanjutnya, kesulitan koordinasi karena pengaturan kerjasama informal dan biaya penyelesaian sengketa ini sangatlah mahal. Selanjutnya, faktor keberhasilan aliansi strategis. Keberhasilan aliansi bergantung kepada seberapa efektif kemampuan perusahaan dan komitmen penuh dari masing-masing mitra untuk mencapai tujuan aliansi. Ada beberapa faktor kunci yang harus dipertimbangkan untuk dapat mengelola aliansi yang sukses, antara lain. Yang pertama, pemahaman. Perusahaan yang bekerja sama membutuhkan pemahaman yang jelas tentang sumber daya dan kepentingan mitra. Dan pemahaman ini haruslah menjadi dasar untuk menetapkan tujuan aliansi. Selanjutnya, tidak ada tekanan waktu. Selama negosiasi, tekanan waktu tidak boleh mempengaruhi hasil dari proses. Selanjutnya, aliansi terbatas. Beberapa ketidaksesuaian antar perusahaan mungkin saja tidak dapat dihindari. Namun, jumlah aliansi harus dibatasi pada jumlah yang hanya diperlukan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif. Selanjutnya, koneksi yang baik. Negosiasi membutuhkan manajer yang berpengalaman dalam mengintegrasikan departemen dan area bisnis yang berbeda-beda sehingga menghasilkan koneksi yang baik. Selanjutnya, penciptaan kepercayaan dan niat baik. Dasar terbaik untuk kerjasama yang menghasilkan keuntungan antara perusahaan adalah penciptaan kepercayaan dan niat baik. Selanjutnya, hubungan yang intens. Mitra saling mengenal lebih baik, mengenal minat dan gaya operasi satu sama lain, dan tentunya meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, seleksi mitra. Pada tahap pemilihan, ada beberapa tahapan untuk mengevaluasi dan memilih calon mitra aliansi. Tahap seleksinya adalah yang pertama, yaitu mengembangkan profil mitra yang ideal. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana profil mitra yang ideal untuk perusahaannya. Yang kedua, itu buatlah daftar awal calon mitra. Yang ketiga, menetapkan dan mengkomunikasikan proses seleksi kepada para calon mitra. Selanjutnya, periksa referensi. Selanjutnya, lakukan wawancara kepada mereka. Lakukan uji tuntas. Dan terakhir, tentukan pilihan. Selanjutnya, struktur kemitraan atau aliansi. Struktur kemitraan dilihat dari berbagai jenis kemitraan strategisnya. Ada 3 jenis aliansi strategis. Yang pertama yaitu joint venture. Perusahaan patungan didirikan ketika perusahaan induk mendirikan perusahaan anak baru. Misalnya, perusahaan A dan perusahaan B dapat membentuk usaha patungan dengan membuat perusahaan C atau perusahaan anak. Yang kedua yaitu aliansi strategis ekuitas. Aliansi strategis ekuitas dibuat ketika satu perusahaan membeli persentase ekuitas tertentu dari perusahaan lain. Jika perusahaan A contohnya membeli 40% ekuitas di perusahaan B, maka aliansi strategis ekuitas akan dibentuk. Yang ketiga yaitu aliansi strategis non-ekuitas. Aliansi strategis non-ekuitas ini dibuat ketika 2 atau lebih perusahaan menandatangani hubungan kontraktual untuk menyatukan sumber daya dan kapabilitas mereka. Selanjutnya, mengelola aliansi. Ada 8 prinsip untuk mengelola aliansi strategis. Yang pertama, itu buat strategi aliansi yang memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, membangun dan mengikuti proses aliansi. Yang ketiga, lakukan uji tuntas. Yang keempat, buat perjanjian tim yang fleksibel. Yang kelima,
buat proses pengukuran. Yang keenam, mendorong menuju profitabilitas bersama. Yang ketujuh, ciptakan budaya berbagi pengetahuan aliansi. Yang kedelapan, pahami kapan harus mengakhiri hubungan. Nah, demikianlah pembahasan dari LO 15.5. Baiklah rekan-rekan semua, kali ini saya Muhammad Faris Muzi akan menjelaskan di bagian kasus penutup. Pada kasus ini yang akan kita coba bahas adalah mengenai strategi asing masuknya Starbucks. Pada kasus ini, pertanyaan yang muncul adalah pertama, Starbucks telah menjadi fenomena di seluruh dunia dengan lebih dari 24.000 toko di lebih dari 60 negara. Penjualannya bagus, bahkan dengan harga yang relatif tinggi untuk produknya. Ini mungkin dapat dijelaskan di Amerika Serikat dan orang kaya lainnya di pasar. Tapi, bagaimana kesuksesan Starbucks itu dijelaskan dengan masuknya ke pasar luar negeri yang lebih sedikit, seperti pasar maju ataupun berkembang? Menanggapi pertanyaan ini, jawaban dari kelompok kami yaitu berdasarkan pernyataan dari Chairman dan CEO Starbucks, inovasi terdepan dalam industri mendorong bisnis inti perusahaan dan menciptakan pemisahan lebih jauh dari pesaing di seluruh dunia. Ada banyak faktor yang membuat Starbucks menjadi perusahaan global yang sukses. Namun, menurut kami, yang paling penting adalah bagian yang membuat mereka menjadi pemimpin pasar dalam hal kopi yang secara global. Maksudnya adalah yang menjadi pemimpin pasar global dalam hal kopi adalah lokalisasi mereknya. Starbucks memulai ekspansi internasional mereka dengan memasuki Jepang dan diikuti oleh banyak negara Asia lainnya seperti Korea dan Tiongkok di tahun-tahun berikutnya, dan membuat kesuksesan besar akan hal itu. Memahami pasar yang berbeda dan budaya internasional membawa mereka pada kesuksesan yang mereka miliki sekarang. Starbucks memiliki menu yang berbeda untuk setiap negara, serta menawarkan lebih banyak pilihan di antara penawaran internasionalnya. Di Starbucks Tiongkok, orang dapat menemukan kue tradisional Tiongkok di menu. Contoh ini menunjukkan upaya nyata Starbucks untuk menawarkan lebih banyak opsi kepada pelanggan dalam hal pelokalan. Di Tiongkok juga, pelanggan cenderung datang ke Starbucks dalam kelompok besar. Desainer toko telah mengakomodasinya dengan menambahkan lebih banyak furnitur yang dapat dipindahkan, sehingga pelanggan dapat mengatur ulang untuk duduk bersama. Lain pula halnya dengan di Amerika, yang cenderung mengunggulkan layanan cepat. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Anda mengharapkan pertumbuhan jumlah toko Starbucks di seluruh dunia akan terus berlanjut di lebih banyak negara? Atau apa yang Anda harapkan dari Starbucks fokus pada lebih banyak toko di pasar luar negeri yang setidaknya sudah dimiliki oleh perusahaan toko berdiri? Menurut kami, sebaiknya Starbucks cukup untuk melakukan perluasan pasarnya karena alasan-alasan seperti akan mematikan UMKM yang ada, terkhusus bila di Indonesia. Selain itu, adanya sentimen dari negara-negara Muslim akan produk Starbucks juga berpengaruh besar terhadap rencana perluasan mereka. Pertanyaan ketiga yaitu, dengan CEO dan pengemudi perusahaan, Howard Schultz mengundurkan diri sebagai pemimpin perusahaan yang tidak diragukan lagi. Apakah Anda mengharapkan Starbucks berubah strategi masuk pasar luar negerinya dengan cara apapun? Menurut kami tidak berpikir bahwa Starbucks akan mengubah strategi perusahaan mereka. Howard Schultz adalah CEO yang hebat dan membantu menumbuhkan Starbucks dari 11 gerai menjadi lebih dari 28.000 di 77 negara.
Di bawah kepemimpinannya, Starbucks telah menemukan titik tengah antara mengadopsi taktik yang berbeda dan membiarkan pengaruh lokal membentuk produk mereka, sambil tetap menjaga nilai-nilai bisnis inti mereka tetap utuh. Perusahaan berhasil dalam ekspansi global dan strategi masuk pasar luar negeri. Saya yakin kepemimpinan baru akan mengikuti jalannya dan fokus pada adaptasi dengan preferensi audiens target lokal. Beberapa hal yang penting dalam hal strategi masuk pasar luar negeri adalah tujuan yang jelas, riset pasar, analisis kompetitif, pemilihan mode masuk pasar, kebutuhan pembiayaan, dan pengembangan strategi. Sedangkan dari perspektif pertumbuhan pasar, jelas bahwa kepemimpinan Schultz menyadari semua faktor tersebut dan menerapkannya dengan benar. Di bawah kepemimpinan Schultz ini, saham perusahaan telah tumbuh 21.000% sejak penawaran 21% sejak penawaran umum perdana pada tahun 1992. Atau maksud saya adalah di bawah kepemimpinan Schultz ini, saham perusahaan telah tumbuh 21.000% sejak penawaran umum perdana pada tahun 1992. Kepemimpinan baru pasti akan mempertimbangkan semua faktor tersebut sebelum membuat perusahaan